Kita kemarin bahas tentang masalah mimpi dalam tidur dan mendapatkan hikmah, nasihat, wasiat, doa, dan seterusnya. Boleh nggak kita sama kemarin mengatakan, boleh nggak melihat Allah dalam mata kepala ini? Ya. Dalam Risalah Syariah disebutkan bahwasannya sepakat ulama, apakah bisa seorang wali dengan karomahnya bisa melihat Allah nyata, tidak tidur atau tidak tidur gitu ya, jelas ya. Maka jawabannya adalah tidak bisa. Tidak mungkin dan tidak bisa melihat Allah secara nyata dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan zahir. Itu sudah nggak bisa. Meskipun karomah. Annal aqwa fi annal la yajuz, nggak bisa. Li husul ijma', kan sudah ijma' untuk masalah ini. Ya. Tapi kalau dalam mimpi bisa. Bagaimana? Yaitu wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi suara apa gimana atau wallahu a'lam itu. Karena kalau mimpi itu sudah di luar nalar kan. Tiba-tiba kita faham kalau itu Nabi Khidir, kalau itu adalah Nabi Adam, itu tiba-tiba faham saja begitu. Tiba-tiba kita dapat wasiat yang kita nggak paham bahasa lafadznya, tapi kita paham pesannya. Nah itu gimana ya? Itulah. Ya, jadi nggak usah gimana-gimana. Wong teknologi aja kamu percaya, masa nggak percaya sama iman? Maka Madinah hanya dalam hitungan detik sudah tersambung. Ketika zaman dulu itu ada, maka jin siapa yang membuat? Kok bisa orang bicara ke Mekah langsung? Keilmuan kan? Dengan ilmu tidak mustahil. Itu tentang masalah melihat Allah dalam mimpi, itu bisa. Tapi kalau secara nyata tidak bisa dan tidak boleh, la yajuz. Ya, meskipun karomah, karena itu ijma' ulama seperti itu. Nah, sekarang kita sedikit lagi kita belajar bagaimana orang-orang soleh itu mendapat kabar gembira dengan surga dengan amal-amalannya. Salah satunya apa? Kita melihat sami'tu Abu Bakar bin Ashkib yaqul, saya melihat Al-Ustaz Abu Sahal As-Sa'luki dalam tidur, dalam mimpi, dalam keadaan yang sangat indah, sangat bagus. Faqultu ya Ustaz, saya bertanya, wahai Ustaz, bima wajadta hadza? Engkau bisa mendapatkan keadaan yang sangat indah bagus ini dengan sebab apa? Perhatikan. Faqala bihusni dhanni bi rabbi. Saya ini menjadi orang yang engkau lihat dalam keadaan yang baik, bagus, hasanah, itu karena saya punya persangkaan yang indah kepada Tuhanku. Ana inda dhanni abdi bi. Sedikit saya kupas. Bagaimana kita kan sering, saya yakin nanti saya lulus, saya nggak lulus tiba-tiba. Itu gimana? Katanya anak dokter DB kan gitu. Saya ngira insya Allah nanti bulan ini saya dapat uang 1M. Kok nggak dapat uang 1M? Itu karena kamu menyangka dirimu untuk dirimu dan kepadamu. Coba kamu begini, saya yakin Allah mengabulkan doa saya. Pasti dikabulkan. Itu tafsirnya begitu memang. Kamu istighfar, saya yakin Allah mengampuni saya. Pasti diampuni, pasti 100%. Saya bertobat kepada Allah, hati saya yakin Allah menerima tobat saya 100% diijabah. Saya ikut daras thalabul ilm, Allah ridho kepada saya yakin Allah ridho, pasti Allah ridho. Karena kamu menyangka kepada Allah, sehingga Allah wujudkan persangkaanmu kepada Allah atas nama Allahnya. Paham? Yang enggak terjadi itu kalau kamu menyangka untuk dirimu sendiri. Saya mengira insya Allah dapat uang 1M. Saya mengira lancar, nggak macet. Kan kamu yang mengira sendiri kan? Paham? Sedikit cerita. Buya kemarin kan hadir di majelis hall kan? Buya haus nggak minum karena khawatir telat gitu. Padahal nggak telat sih, hall kan nggak. Buya juga bukan narasumber, bukan pengisi. Akhirnya Buya nggak minum. Karena apa? Insya Allah di majelis ada minumnya. Tidak berharap, karena wis biasanya begitu. Tidak tomak, karena biasa kalau kita ada dapat minum kan gitu. Dia datang, ternyata nggak dapat minum, haus Dia, ya Allah kenapa nggak dapat minum? Saya haus ini. Terus dia ingat hadis ini, ana inda dhanni abdi. Oh iya, saya tidak mengira Allah ngasih saya minum, saya hanya mengira dapat minum. Akhirnya dirubah sama Buya. Ya Allah, saya haus ya Allah. Dan saya
pasti meyakini engkau ngasih minum, nggak tahu caranya gimana. Allahumma, saya minta, ya Allah saya minta air, minta minum. Di majelis itu banyak majelisnya, nggak ada yang nganter minum sampai 10 menit, nggak ada yang nganter minum. Akhirnya biar apa? Saya yakin kau ngasih saya minum ya Allah. Meskipun nggak sekarang, mungkin habis acara saya bisa minum insya Allah. Dan saya yakin bisa minum setelah acara. Jangan dikira bisa minum setelah acara itu kekuatanmu, enggak, itu Allah yang menghidangkan. Kamu bisa minum nanti itu Allah yang mengizinkan. Itu aja bisa acara langsung kamu mati, jatuh, langsung rumah sakit. Saking banyaknya orang, kedesaan, keinjek-injek, kayak iso minum. Akhirnya apa? Infus gitu kan. Tapi biar yakin, saya yakin Allah ngasih minum, pasti saya minum. Kalaupun nggak sekarang nanti. Akhirnya apa, Rek? Itu 100% bulat. Ini ilmu, bukan kira-kira. Bukan berarti biar orang soleh, semoga orang soleh kita semuanya. Tapi bukan biar ini opo, enggak. Biar tidak melihat biar apapun. Ya, melihat ilmunya itu hadisnya. Akhirnya apa terjadi? Makhluk qiyam, Rek. Harus makhluk qiyam. Subhanallah, biar dodo itu ada aqua nganggur. Di tengah orang yang banyak gak dikasih minum itu, aqua nganggur, Rek. Keleleran. Ya gak keleleran, nganggur, ijen. Akhirnya punya siapa itu nggak tahu. Saya ambil, diambilkan sampingnya dia. Subhanallah, kasih Allah minum langsung, Rek. Allah sediakan aqua, deh. Padahal itu banyak orang nggak dapat minum loh itu. Itu panas ngelak itu lama. Nah, jadi kalau kamu menyangka Allah memuliakanmu, kamu akan dimuliakan sama Allah. Kalau kamu menyangka kamu santri yang soleh, kamu santri yang soleh. Saya meyakini Allah menjadikan saya orang soleh, orang soleh. Saya meyakini Allah memuliakan saya, kamu dimuliakan sama Allah. Jangan meyakini aku mulia, enggak gitu. Aku yakin aku dimulia, enggak. Saya yakin Allah memuliakan saya, kamu akan mulia. Saya yakin Allah ridho kepada saya, Allah akan ridho. Maka afkaruka aqdaruka. Pikiranmu adalah takdirmu. Kalau kamu, saya yakin Allah menjadikan saya santri yang manfaat, pasti manfaat. Nanti keyakinanmu kepada Allah akan menggerakkan hidupmu yang menjadikan sebab kamu manfaat. Seperti rajin dares, rajin wirid, rajin khidmah, rajin sedekah, rajin baca Quran. Itu akan sendirinya menggiring kamu untuk itu semuanya. Maka mulai sekarang jangan gantungkan persangkaan keyakinanmu kepada dirimu, tapi sampaikan, gantungkan, sandarkan persangkaanmu kepada Allah. Saya yakin Allah memberi saya istri yang solehah, cantik, menyenangkan, murah senyum, jarang ngambekan. Engkau dikai Gusti Allah. Gimana caranya? Allah akan menggiring pikiranmu, pola hidupmu. Allah akan menggerakkan lesanmu untuk membaca doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Ngono. Itu caranya. Mulai sekarang jangan gantungkan keyakinanmu pada dirimu, tapi sampaikan persangkaan baikmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dia buktikan itu. Paham, Rek? Dia sampai geleng-geleng, subhanallah. Iki nek gak ndonga iki gak ana aku nganggur keleleran ini. Sendirian keleleran tuh. Di samping kanan kiri enggak ada dapat minum. Ya sebagian dapat, sebagian enggak gitu. Nah, paham lagi, Rek? Maka dari itu beliau ini dikasih Allah derajat yang mulia karena punya husnuzan kepada Allah. Yes, itu ya. Dikit lagi. Kita belajar dari mimpi, Rek. Diriwayatkan begini. Nah, ini sedikit menerobos image yang berkembang. Perhatikan di sini. Ru'ya atau asalmi fin naum, atau asalmi ya, atau asilmi, ulama ada riwayat silmi atau salmi. Dalam tidurnya dikatakan laqad kunta tawil huzn. Saya melihat kamu itu di dunia dulu itu banyak sedihnya. Fama fa'alallahu ta'ala bika, lalu sekarang apa yang Allah perbuat untuk dirimu? Faqala ama wallahi, demi Allah, laqad aqabani dzalika rohatan tawilatan wa farhan daiman. Setelah sedihku di dunia, Allah membalas saya dengan kenikmatan istirahat yang panjang dan bahagia selama-lamanya. Gitu, Rek. Jadi barokahnya di dunia sering sedih. Bukan sedih karena nggak punya uang, bukan sedih karena nggak bisa makan sate, enggak. Sedihnya mungkin ya dia tidak terlalu happy, euforia gitu. Perhatikan lagi, wakila. Insya Allah kan sudah kita kemarin dulu sudah pernah ada podcast tentang masalah keutamaan sedih kan gitu ya.
Nah, karena di mana-mana jangan bersedih, coba enggak beda sekarang. Sedih itu baik, rasakan sendiri omongan ibu ya. Dia enggak ngomong gini kalau enggak belum merasakan. Ini bukan jari ini, memang iya dan sudah membuktikan bu ya. Kalau kamu sedih dan kamu enggak ada dosa yang signifikan ya, dosa siapa sih enggak dosa rek? Itu tanda Allah akan memberikan kebahagiaan. Kalau kamu bahagia hati-hati, akan ada kesusahan itu bahaya. Maka Semar kalau habis makan enak nangis sedih. Kenapa? Habis makan enak mesti makan gak enak. Nek makan gak enak ketawa. Kenapa? Habis makan gak enak mesti makan enak. Loh. Jadi kamu makan tempe, alhamdulillah kok makan tempe enak kok ngono. Nek mari mangan daging rada sedih ra. Kok mangan enak rek, meneh gak enak meneh iki. Ngono. Paham tak kira? Ini balancing. Udah, ru'yal auza'i fil manam. Yang bisa dilihat dari dalam tidurnya. Ma ra'aitu hahuna arfa'u. Ini kata beliau. Imam Auza'i dilihat dari mimpi gimana? Beliau mengatakan ma ra'aitu hahuna darajatan arfa'a min darajatil ulama. Saya tidak melihat derajat yang paling tinggi di sini setelah kematian gitu ya. Lebih tinggi daripada derajat ulama. Jadi kamu harus jadi ulama. Gimana jadi ulama? Mengajar dengan ikhlas. Tidak harus diundang ceramah. Yang penting mengajar agama karena Allah. Atau bahasa Inggris tapi isinya surga, neraka, rukun Islam. Itu enggak apa-apa. Ojo mek kar rais ya, kasih itu. Summal mahzunin, kemudian derajat orang yang sedih. Ngono rek. Wa qala Nabaji. Nanti kalau urusan masalah teori sedih, lihat hidupnya beliau lagi. Keutamaan sedih ada muncul itu. Dalil-dalilnya sudah banyak. Wa qala Nabaji, qila li fil manam. Saya dapat informasi nasihat dalam itu gimana? Nah, ini sudah enggak sedih lagi ceritanya. Man wasiqa billahi fi rizqihi, siapa yang yakin percaya kepada Allah dalam rezekinya, zida fi husni khuluqihi, maka dia akan ditambahi akhlak yang baik yang bagus. Duit hilang, enggak apa-apa, itu sudah kehendak Allah, nanti Allah ganti insyaallah. Senang, bahagia. Duit hilang, enggak yakin bagus Allah, kudu ngamuk kabeh dipendeliki kabeh. Paham? Ngaji enggak mood ngaji, susah iki, duit hilang. Oh, enggak ngerjakan tugas, susah enggak iso ngerjakan tugas, pikiran enggak fokus. Loh, bayangkan coba. Kalau kamu yakin sudah rezeki Allah yang ngatur, selesai. Takdirnya hilang ya sudah hilang. Maka uang itu mesti hilang, rek. Tapi hilangnya uang itu ada dua model. Hilang pamitan sampai enggak pamitan. Paham? Hilang pamitan itu hilang saya enggak pamitan, sandal hilang, kan enggak pamitan. Duit cukup arek, HP jatuh, ya kan? Itu hilang nggak pamitan. Tapi uang yang pergi dengan pamitan itu yang gimana? Sodako, pamitan. Abot rek, kurban 3,5 juta kira abot. Wes kau pamitan, tak pamitan. Ya. Jadi dua. Maka sebelum pergi nggak pamitan aja uang itu. Insya Allah lebih rendah nggak pamitannya. Betul. Jadi kalau sedekah itu harus ya. Kalaupun nggak banyak harus. Sebisanya dilatih. Masih 5.000 wis pokoknya lebokno ae. Itu artinya uangmu pamitan ketika dia pergi. Nek beli baju itu nggak pamitan, itu memang kebutuhanmu. Paham? Ya, beli sepeda motor, HP itu memang kebutuhanmu itu. Ya memang harus keluar. Tapi kalau uang sedekah, uang hilang itu uang yang pergi tanpa kita inginkan gitu. Uang itu mesti ada saat dia pergi, kita nggak mau kehilangan. Saya mau nok sing pamitan, nok sing nggak pamitan. Maka daripada nggak pamitan, pamit noe sih, tak pamiti deh. Korkan. Gitu. Banyak uang hilang nol belum dari semua kalau jaga. Ono sing ketipu 5 juta habis. Gampang rek. Kemarin tuh ada di Kampung Suci, ada orang itu dia dilihat kaya lah gitu. Tapi kita nggak tahu, meskipun kaya siapa tahu dia banyak cicilan, kan nggak tahu, banyak kredit, banyak hutang, usahanya macet, kita kan nggak tahu. Biasanya korban, tapi waktu itu beliau nggak korban. Akhirnya apa? Beliau kecelakaan. Truknya jatuh sampai hampir patah-patah gitu. Kata orang kampung ini gara-gara itu nggak korban. Tapi kamu nggak boleh begitu, Rek. Itu namanya seudon sama orang, tidak boleh. Ya artinya kalau kamu besok begitu, hati-hati. Jadi kalau mau sedekah itu bayangkan dua hal. Dengan sedekahku ini Allah akan menolak, menghindarkan saya dari banyak musibah yang saya tidak tahu akan datang kepada saya. Yang kedua, bayangkan Allah akan mengganti
dengan yang lebih baik yang Allah tahu dan Allah pilihkan untuk kita. Dengan apa? Nggak tahu. Soporo berkat sedekah kamu dapat istri yang soleha, cantik, nurut, sabar, pemaaf, nggak suka marah, ya kan? Barokahnya itu bisa di situ. Bayangkan begitu, insya Allah semangat gitu. Tapi kalau bayangkan emanire mau beli bakso nggak jadi, masa sedekah no. Wah, kira. Nah, itu. Jadi ingat dua hal itu. Ingat Allah akan menghilangkan banyak musibah dengan sedekah itu. Dan ingat Allah akan mengganti yang lebih banyak dari yang kamu keluarkan dengan caranya Allah. Nggak tahu apa sehat. Duit itu banyak nggak benar ya? Beli obat rutin yang apotek ya lumayan itu. Nah, karena itu jangan sampai kita nggak yakin dengan rezeki. Jadi kalau kamu yakin dengan Allah masalah rezeki, Allah akan tambahi akhlak yang baik. Wasamahat nafsuhu fi nafaqatihi, dan masalah nafaqah itu akan mudah. Wa qallat wasawisuhu fi sholatihi, dan waswasnya akan sedikit dalam sholatnya. Oh, jadi harus yakin tentang rezeki, insya Allah mengurangi waswas dalam sholat. Dikit lagi. Ra'aitu fil manam, ini tentang sedih lagi. Kurang 2 wasiat saja ya, enggak usah banyak-banyak. Wa kalau Bakar Al-Qattani, saya melihat dalam tidur saya itu ada seorang pemuda yang ganteng. Enggak, saya belum lihat pemuda selain ganteng lebih daripada itu. Fakultu man anta, siapa kamu kok ganteng ini, siapa? Jawabnya at-taqwa, saya adalah takwa. Fa aina taskun, di mana engkau tinggal dan berada dan bersemayam? Perhatikan, qala fi qalbi kulli hazin, di setiap hati yang sedih. Dia masih enggak apa, setiap awal kali membaca masalah itu Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, ain taskun, wahai Allah, di mana engkau tinggal? Ana askunu fi qalbil munkasir, saya berada di hati orang yang remuk redam. Orang yang ketika muda banyak tirakatnya, banyak apa ya? Sederhana. Itu insya Allah itu sukses besoknya. Karena dia banyak nelongso gitu, paham? Koncone tuku duren, dhek mojo, pura-pura gak ro padahal kepingin. Tahan ya Allah, aku gak munjak, saya gak mau minta. Sudah saya tahan aja. Sudah astagfirullah. Wah, itu besok Allah akan poin-poin semua itu. Koncone futsal, koncone jalan-jalan healing, naik gunung, turun gunung, nyelam laut. Misalkan ya. Mendak jalan di darat, terbang naik pesawat, dia sepeda motor nggak punya, kepingin rasanya tapi tahan, astagfirullahaladzim, buka Quran ngapal nomane, lu itu kan sedih juga sebenarnya itu, tapi dia ingat Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, saya tidak mendapat kesenangan di dunia ya Allah, yang penting engkau senangkan saya di akhirat. Oh, itu yang menjadi top itu sudah ngalami kayak itu, gitu. Tapi jangan minta-minta, kemudian jangan cari muka, jangan caper sok-sok melas, no koncone ojo ngono. Di depan temanmu kamu suka gak butuh ngono. Hati ini sewenang asli ini, kepingin. Paham? Jadi saya tinggal di hati yang sedih. Sumal tafata, lalu dia Syekh Abu Bakar ini kemudian menoleh melihat ada perempuan hitam yang jelek sekali. Man anta, siapa kamu? Faqad Allahku, tertawa. Saya ini adalah ketawa. Ya, ini beda, ada yang ulama sama itu penting ya, penting. Orang itu kalau sehari senyum 21 kali, dia akan terbebas dari darah tinggi. 21 kali senyum, tapi nggak tertawa loh ya. Wah, sampai perutnya dipegang-pegang. Wah, itu yang jelek sekali. Membuat hati keras, betul, rasakan sendiri kalau habis ketawa gitu. Tapi kalau itu kamu aman dari penyakit darah tinggi. Jadi orang itu darah tinggi itu ternyata bias survei. Iya memang. Hidupnya tuh jarang tertawa. Jadi kalau kamu kepingin tidak darah tinggi naik, itu tertawa sehari 21 kali. Setiap tertawa minimal 2 menit. Satu, ngono. Pengen selekur aman darah tinggi. Itu sudah survei, kenyataan itu. Gak pakai obat. Itu sudah ada ceritanya. Wis lanjut lagi. Allahku fa'ai wa indaskunin, di mana engkau tinggal? Fi kulli qalbin farahin, di setiap hati yang bahagia. Maka bangun tidur langsung belum enggak tertawa kecuali terpaksa itu moro-moro ketawa sendiri ya gitu. Terakhir begini, perhatikan. Ra'aitu Rasulullah fil manam, dari Abi Abdullah bin Khafif.
siapa man arafa tariqan ilallahi ta'ala salakahu. Barang siapa yang tahu jalan, ini penting sekali. Ini jangan sampai lupa, jangan sampai nggak didengarkan, jangan sampai nggak diperhatikan. Dan buktikan, tapi nggak usah dilakoni aja. Tapi biasanya 1-2 kita mengalami. Man arafa, barang siapa yang tahu jalan menuju kepada Allah, yang dia lakukan, dia tuju, dia kerjakan, terus tsumma raja'a anhu, lalu dia balik. Wis menuju kepada Allah kok balik. Azabahullahu azaban lam yu'azibu ahadan minal alamin. Maka dia akan disiksa sama Allah, disiksa dengan siksa yang Allah belum menyiksa orang lain. Ini maksudnya gimana contohnya? Kan gini, kamu sudah biasa wiridan istiqomah, pagi itu baca Quran. 3 hari, 4 hari, 5 hari nggak baca Quran, pasti Allah ingatkan itu. Dan itu kamu akan merasa ini gara-gara saya nggak ngaji. Kamu lawan, tetap diingat sama Allah. Nek terus bualah balik ngono, hidupmu semburat-semburatan. Itu boleh jadi juga kemungkinan hidupmu tambah hancur, tapi kamu nggak merasa. Yang kedua, kamu akan baik lagi, akan selamat lagi. Ini juga terjadi, sudah banyak cerita, nanti terlalu panjang. Sudah banyak cerita seperti itu. Jadi orang itu kalau istiqomah, kok meninggalkan tanpa sebab yang jelas, itu Allah akan peringatkan dengan banyak hukuman. Sebagai bukti peringatan dan sayangnya Allah kepadanya, itu berarti sudah masuk istiqomahnya. Paham tak kira? Ya dengan caranya terserah Allah gimana. Nanti kamu akan tahu dan merasakan. Gitu ya. Nah, maka dari itu jangan sampai kita ini sudah ngerti, tahu manisnya baca Quran kok ditinggalkan, bahaya itu. Allah akan menyiksa dengan siksaannya, Allah nggak menyiksa kepada orang lain. Maka dari itu, wis santri kok ambek gurune foto, saya itu memang sudah banyak ya, kenyataannya. Santri ambek gurune ndok pondok sopan-sopan, mulai kok gak punya akhlak etika, biasanya memang amburadul. Itu sampai dalam teori banyak seperti itu. Maka orang yang sudah tahu jalan kepada Allah, jangan sampai kamu itu balik, terus berjuang, sabar. Itulah di dunia perjuanganmu sebagai bekal engkau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini bukan tempat istirahat. Dunia tempat perjuangan. Siapa yang mencari kenikmatan di dunia, dia tidak akan menemukannya. Dia hanya menemukan kekecewaan dan penderitaan. Maka kalau kamu mondok, kuliah, tidak karena Allah, dijamin sumpek tok pas mondok, pas kuliah. Tapi kalau kamu kuliah, mondok karena Allah, nikmat, enak, senang. Tinggal pasang hati mindset aja. Kuliah kepinginnya kok ngafit tok, bener tugas mana? Pas kuliah mana? Penderitaan dari ke hari. Penderitaan dari jam ke jam. Tapi kalau kamu karena Allah, insya Allah kamu akan bahagia, tenang, nyaman, nikmat, terarah hidupmu, tentram, terukur, dan teratur hidupmu. Itulah kenikmatan dunia, surga sebelum surga yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab.